Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin illazi tanhallu bihi al-uqadu wa tanfariju bihi al-kurabu wa tuqda bihi al-hawaidu wa tunalu bihi ar-raghaibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah binikmati tatimmu shalihat. Para hadirin jamaah Masjid Al-Ghufran yang dirahmati Allah, pertama-tama marilah kita manjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan nikmat yang alhamdulillah di kesempatan kali ini kita kembali bisa hadir di majelis ilmu yang alhamdulillah Allah tetapkan kita bisa berkumpul kembali dalam keadaan sehat walafiat, penuh nikmat, kebaikan, rahmat yang insyaallah saat ini pun kita dinaungi oleh sayap-sayap malaikat, karena menuntut ilmu adalah bagian dari cara Allah untuk mengantarkan kita ke surga, berada di taman-taman surga, sehingga malaikat pun tunduk hormat kepada siapa saja yang hadir di majelis ilmu, dan mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan keberkahan dalam majelis ini. Amin. Tak lupa kita haturkan sholawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga, para sahabat dan seluruh pengikut beliau hingga akhir nanti. Hadirin rahmat Allah, sebelum kita mulai acara pada kesempatan kali ini, mari kita sejenak mendoakan saudara kita. Intinya saya mengajak untuk mengingat saudara kita yang di Palestina yang sampai hari ini masih digempur habis-habisan, dan ini sudah masuk hari yang ke-30 berapa? 7 35 apa 7, dan hampir rata Gaza itu sekarang. Dan kita bersyukur masih diberi hari ini kesempatan keselamatan beribadah dengan kondisi tenang, ruangan yang ber-AC, ya. Dan ini sebaliknya tidak dirasakan saudara kita yang di Palestina. Bahkan saat sholat Jumat kemarin, saat sholat subuh itu tidak ada yang sampai berani masuk ke pelataran Masjidil Aqsa karena dijaga oleh entitas Yahudi Zionis. Semakin sulitnya saudara kita ini untuk melaksanakan ibadah. Nah, kita monggo berdoa dan mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran kepada mereka. Dan yang wafat mudah-mudahan diterima amal solehnya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kana Allah ya salam.
Hadirin rahmatullah, alhamdulillah kita hari ini kembali hadir di majelis ilmu yang tentunya kita lebih fokus pada kegiatan dakwah pengobatan Islam. Dan sebagaimana kita ketahui bersama bahwa kondisi hari ini betul-betul umat Islam dalam keadaan terpuruk, banyak kemaksiatan di mana-mana, dan segala hampir semua aspek kehidupan kaum muslimin sekarang ini sedang dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Bagaimana kita saksikan pun bagaimana adab, akhlak, perilaku umat hari ini juga semakin menurun. Ya, semakin jauh dari nilai-nilai akhlak Islam. Dan tidak sedikit kalau kita saksikan juga banyak keluarga dari kaum muslimin yang tercerai-berai, yang enggak harmonis, sehingga memicu terjadinya pertengkaran, ya, kekerasan dalam rumah tangga, perceraian, bahkan ada yang sampai terjadi pembunuhan. Nah, ini semua menjadi PR untuk kita semua untuk agar mengenali sebenarnya apa yang menjadi pemicu awal kenapa banyak terjadi hal-hal seperti demikian. Di dalam aspek sosial pun sekarang ini banyak hal-hal yang sudah terbalik. Bagaimana seorang murid itu justru berani memarahi gurunya. Kalau dulu guru berani memarahi murid, sekarang guru yang berani memarahi, murid yang berani memarahi guru, menantang, duel. Ya, seorang istri yang berani terhadap suami. Yang ini semua bermuara pada kemaksiatannya. Dan ini pasti akan menjadi penghalang, ya, dan merusak sistem fitrah atau metabolisme, ya, fitrah dan metabolisme dalam diri manusia itu sendiri. Hadirin rahmat Allah, maka perlu pada kesempatan kali ini saya mengangkat sebuah tema yang mungkin agak berbeda dengan tema sebelumnya, yakni dengan judul mengenali penyebab karakter pemarah, ya, pada pasangan dan terapinya. Baik, hadirin rahmat Allah, ada nggak di sini rumah tangga yang nggak pernah bertengkar? Ayam ada? Iya, saya kira nggak ada. Ya, itu fitrah, Pak. Dalam rumah tangga itu kadang terjadi friksi, ya, sedikit pertengkaran, ya, ringan, itu hal yang lumrah. Bagaimana itu pun juga terjadi pada keluarga Rasulullah. Terjadi perbedaan pendapat, terjadi ketidakcocokan, ya, yang tapi semuanya itu akhirnya bisa diselesaikan dengan baik. Endingnya tidak terjadi kekerasan atau tindakan fisik, ya, baik secara termasuk juga kekerasan verbal, ucapan, ya, atau puncaknya pada perceraian, ya, itu tidak terjadi. Nah, ini yang kita harus kupas, dan sebagian besar karakter pemarah ini terjadi pada siapa? Kalau dalam rumah tangga, para istri apa para suami? Ada yang ngomong istri, ada yang ngomong suami. Baik, kalau melihat dari struktur fitrah manusia, ya, pada umumnya, yang kecenderungan memiliki unsur panas itu laki-laki, Pak. Ya,
hawanya, unsur panas itu laki-laki. Dan marah ini menjadi bagian yang fitrah. Saat ini misalkan kita marah dengan kondisi sosial, dengan entitas Yahudi, laknatullah, boleh nggak? Boleh nggak Pak? Marah sekarang? Boleh Pak, harus marah. Nggak marah aneh gitu. Misalkan, alhamdulillah Israel telah menyerang Palestina. Oh, begitu kan? Itu bisa merusak akidah. Itu harus marah Pak. Contoh yang kedua, kalau ada orang di depan jenengan nginjak Al-Quran, senyum, diem, atau marah yang bagus? Iku wis takdir Allah. Ojo dikapak-kapak nih. Ngoten Pak jenengan. Itu justru kelainan jenengan kalau tidak punya sifat marah. Ya. Atau terakhir, ada orang di depan jenengan menghina Rasulullah. Ya, sampai terjadi ada orang di Paris sana itu membuat karikatur Nabi. Sampai hari ini kita sendiri sebagai umatnya, ada nggak yang punya fotonya Nabi? Kenapa? Apa zaman dulu tidak ada yang bisa melukis? Kenapa Pak? Ya, semua ada maksud. Pertama, menggambar bentuk ruh itu haram. Yang kedua, berpotensi nanti dikultuskan. Kenapa nggak buat patungnya Nabi Muhammad? Nah, justru hari ini yang dibuat patungnya siapa? Itu kalau dari sisi agama ya, patungnya Nabi Isa. Kalau dari sisi yang lain, negara. Lebih hebat mana Pak? Rasulullah sama ini, sama yang jadi patung hari ini loh. Kan harusnya yang dipantas dipatung, dibuatkan patungnya Rasulullah harusnya. Kalau dari sisi ketokohan. Tapi Islam melarang kita untuk tidak boleh membuat patung. Nah, boleh marah jenengan kalau Rasulullah dihina Pak? Harus Pak, tidak marah itu aneh. Kelainan, bencong. Saya ngarani lecek, bencong. Saya pernah Pak di stasiun, di terminal Purabaya itu ada orang, tapi memang itu motif aja. Intinya mau minta uang, kemudian ngomong gini, enggak saya kasih, terus sampean ini orangnya kayaknya Islami tapi kok ada yang minta tolong gak dibantu. Ya saya jawab, saya balas omongannya. Saya bukan gak mau nolong, jenengan gak pantas ditolong. Saya gitu kan. Terus dia ngomong gini, berarti begini ya ajaran Rasulullah. Terus saya marah Pak. Sekali lagi sampean ngomong, ngungkit nama Rasul saya, sampean tak pateni saiki sampean. Ngomong apa nih? Ojo nganu nama Nabi saya sampean. Rasulullah tidak begini ngajarkannya. Tapi sampean ini yang tidak beres. Saya bawa ke kantor polisi sampean. Ngomong lagi sampean nganu Rasulullah tak sikat sampean saiki. Itu saya sedang duduk-duduk di terminal Pak. Memang ini kayak nun sewu ya Pak. Motif Pak. Bukan peminta-minta yang seperti biasanya. Pakaiannya rapi ya, masa? Ini menyinggung nama Rasulullah, marah saya langsung Pak. Saya bertanya, jenengan orang tuanya dihina Pak, marah bukan Pak? Marah ya? Apalagi Rasulullah. Nah, marah yang seperti ini yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala.
Sebaliknya, nah kalau yang seperti ini gimana Pak gambarnya? Apa yang Anda pikirkan dan rasakan ketika melihat gambar ini, Mas Jen? Ini kalau lihat gambar ini terbayang apa ya? Hah? Warah, full. Wae ono maring ini ono bal-balan ono pengajian. Metu. Goyan loh, jangan diambil nanti. Masya Allah. Mau arah. Nah, secara data umum di Indonesia ini paling banyak sampai tahun 2022 ada 18.261 kasus KDRT, Pak. Banyak nggak, Pak? 18.000 loh, Pak, kasusnya. Itu 2022. Sebanyak 79,5% korbannya adalah perempuan. Oke, ngaku nggih, Pak? Jadi yang sering melakukan KDRT itu siapa? Mayoritas bapak, para suami. Ini datanya. Faktanya tambah nemen, Pak. Faktanya tambah nemen. Ya. Memang ada sih yang menimpa laki-laki, tapi kalau menurut data ini hanya 2.948 kasus. Berapa persennya, Mbak? 20% kurang lebih. Sedikit kok, Pak. Ya, yang paling banyak menimpa perempuan. Ini data, Pak. Lah kemudian sebenarnya bagaimana sih hakikat marah dalam Islam? Kita bicara tentang al-ghadab dulu, atau marah. Secara bahasa al-ghadab, ya, itu sama dengan apa? Tidak meridhoi sesuatu. Ya, kita katakan ghadiba alaihi ghadaban wa mughdabatan, yaitu benci atau tidak ridho kepada sesuatu karenanya. Jadi yang melatar belakangi marah itu karena benci, tidak ridho. Secara istilah, yakni adalah perubahan dalam diri atau emosi yang dibawa oleh kekuatan dan rasa dendam. Ngeri ya, Pak ya. Ada rasa dendamnya juga demi menghilangkan gemuruh di dalam dada. Nah, baik. Ini secara istilah ternyata pusat marah itu ada di dada. Marah itu bukan di kepala, Pak. Pusatnya ada di dada. Nah, ini nanti ada kaitannya sama yang kena penyakit. Nanti saya singgung ini penyakit. Jadi kita pembahasan kita akan bermuara pada penyakit. Dan yang paling besar dari marah adalah hingga mereka berkata dalam definisinya kemarahan yang teramat sangat. Dendam itu juga termasuk marah. Banyak enggak kejahatan kriminal yang dipicu karena dendam, Pak? Banyak, Pak. Hakikat marah. Nah, tadi yang saya singgung, ya, kalau marah dalam rangka untuk membela kehormatan, harta, agama, hak-hak umum atau menolong orang yang dizalimi, maka itu adalah marah yang terpuji. Sebagaimana disampaikan oleh Allah dalam surat At-Taubah ayat 73. Hai Nabi, berjihadlah melawan orang-orang kafir dan orang-orang munafik itu. Nah, ini ada lanjutannya. Dan bersikap keraslah terhadap mereka. Jadi kalau sama orang kafir harbi yang memang mau membunuh kita, jangan lemes, Pak. Wis jelas-jelas katanya mati ini. Makanya hari ini ada pendapat beberapa ustadz itu yang mengatakan bahwa konflik yang terjadi di Palestina itu karena kesalahan Hamas memulai serangan. Ini ya apa sih? Lawang jelas orang-orang Palestina itu adalah korban penjajahan.
pencaplokan wilayah, ya, yang didukung oleh apa? Lembaga yang pertama kali Britania, Inggris, ya. Dan sebenarnya keinginan untuk menguasai Palestina itu sudah terjadi ketika zaman kekhilafahan Turki Utsmani saat dipimpin oleh Khalifah Abdul Hamid Han. Itu sudah diminta, Pak, tapi tidak dibolehkan oleh Khalifah. Karena apa? Karena Palestina itu tanah apa? Yang diperjuangkan dengan darah, Pak. Dan sudah diserahkan kuncinya itu pertama kali ketika Khalifah Sayyidina Umar. Kuncinya itu sudah diserahkan, Pak. Jadi hak milik kaum muslimin itu. Kemudian dikuasai lagi oleh Romawi. Jadi ada sejarah yang panjang. Dan Palestina itu milik kaum muslimin. Sekalipun di dalamnya ada agama-agama lain yang diizinkan untuk melaksanakan ibadah. Yahudi ada, Kristen ada, Nasrani ada. Tapi kunci itu sudah diserahkan oleh kaum muslimin. Lawang direbut, Pak. Ya sama dengan kasus kita di Indonesia ini loh. Jenengan ini kalau nggak berjuang dulu mbah-mbah kita, ya nggak ada jenengan ini. Kita ini jadi apa, Pak? Kalau dulu mbah-mbah kita nggak berjuang, jadi apa saya sama jenengan? Bisa, Pak, pengajian kayak gini nih? Nggak bisa. Ini jasa dari beliau, para pahlawan, mbah-mbah kita, para ulama kita. Pakai apa? Kalau Hamas hari ini hanya dengan rudal dan terowongan, wajar, Pak. Karena tidak ada yang bantu. Zaman mbah kita lebih miris lagi. Pakai apa? Bambu runcing, bondo dungo, bondo tirakat, ya. Gini, Pak. Sama loh, Pak. Yang dialami Hamas sama kita tuh dulu sama. Loh, tapi kenapa sekarang ada yang kepo seperti itu, mengatakan Hamas yang salah? Saya enggak tahu itu memasukkan apa gitu. Bisa ada yang statementnya menyalahkan justru saudara kita yang berjuang untuk mempertahankan kehormatan. Nah, marah seperti ini yang dipuji oleh Allah, bahkan diperintahkan berlaku keraslah pada mereka. Ojo kelemar-kelemar, jangan lemes. Nah, ini yang menjadi masalah kalau ketika marah itu termasuk yang tercela. Sebagai tindakan balas dendam demi dirinya sendiri. Ya, Sayyidina Umar radhiyallahu berkhutbah, ia berkata dalam khutbahnya, aflaha minkum min khufidha minat tama', ya, minat tama' wal hada wal ghadab. Orang yang beruntung di antara kalian, ya, adalah siapa? Orang yang terjaga dari min tama', ya, min tama'. Tama' itu sifat tama'. Wal hawa, ini hawa nafsu syahwat itu, Pak. Wal ghadab, ya, ini marah. Ini yang orang-orang yang beruntung. Tama' itu apa, Pak? Bagus. Tama' itu digambarkan seperti kalau dalam kitab Ikhtasul Lahfan, ada wadawa itu orang tama' itu digambarkan seperti kera. Pernah tahu, Pak, kera? Nah, kanan ngambil, kiri ngambil, kaki ngambil, ya, masih kurang dimasukkan ke mulut, disimpan di tenggorokan. Itu kera, Pak, digambarkan tama. Hawa nafsu digambarkan oleh Syekh Ibnu Qayyim al-Jauziyah seperti apa, Pak? Kalau hewan itu, manusia yang perilakunya seperti hewan, memperturutkan hawa nafsu, digambarkan seperti apa? Tahu? Sapi, Pak. Dan kalau ngaji kitab-kitab Syekh Ibnu Qayyim seru, ya, ada manusia digambarkan seperti hewan.
Tahu sapi, Pak, Bu? Kerjaannya ngapain, Pak? Penting urip keuangan. Yes. Wetenge dhewe wargi. Baik kawin kawin. Itu sah. Kemudian kalau marah digambarkan seperti hewan apa? Marah seperti apa? Siapa yang hewan yang suka marah menguasai karepe dhewe? Siapa, Pak? Harimau, singa harimau mirip apa? Cenderung marah. Nah, ini kalau kaitannya dalam ilmu terapi Al-Qur'an, orang itu kalau sudah mimpi harimau, Pak, ya, singa itu gambaran wonge ngamukan. Gampang apa? Terpantik, ya, sensitif. Imam Al-Ghazali dalam kitab Al-Ihya mengatakan marah itu terbagi 3, yakni yang wajar, marah yang melalaikan, ya, dan marah yang berlebihan. Nah, ini yang nomor 3 ini yang tidak boleh. Pemicu penyebab rasa marah yang berlebihan. Yang pertama disebabkan lemahnya iman dan akal sehingga dikuasai oleh setan. Baik, dalam kitab yang ditulis oleh Syekh Wahid Abdul Salam Bali dijelaskan, orang yang pemarah itu, Pak, itu seperti dipermainkan oleh setan. Gampang, Pak. Ya. Jadi pintu masuk paling gampang itu adalah melalui marah. Diibaratkan seperti anak kecil yang dipermainkan. Ya. Makanya ada hadis menyampaikan al-ghadabu minasyaitan. Marah itu berasal dari setan. Ini untuk umum, baik anak-anak, remaja, orang tua, sama. Marah ini siapa saja bisa mengalami. Ada nggak anak-anak yang pemarah, Pak, sekarang? Nanti ini ada di sini penyebabnya. Nanti ngapunten, ini tolong penyakit yang satu ini jenengan perhatikan. Kalau ini jenengan bisa selesaikan, rumah tangga jenengan insya Allah selamat, Pak, harmonis. Kalau satu penyakit ini diselesaikan. Nah, maka untuk menyelesaikan penyakit ini kita harus tahu pemicu dan penyebabnya. Enak nggak, Pak, rumah tangga itu kalau nggak gampang gewekeran, Pak? Tenang, kan enak, Pak, harmonis. Orang dulu apa mengatakan, jok tukaran kok rezekine hilang. Memang iya itu, Pak. Gimana mau dapat rezeki, om, wis budal, wis tukaran. Harusnya bisa kita ini merencanakan apa yang harus kita lakukan. Akhirnya karena marah, bisa mikir nggak, Pak? Hilang, Pak, pelanggan. Kacau pikiran. Yaitu tanda-tanda orang gampang marah itu, mohon maaf, tanda-tanda lemahnya iman diantaranya adalah orang yang gampang marah. Kekeliruan pendidikan dalam rumah tangga, ngapunten. Biasanya, mohon maaf ya, biasanya ketika lingkungan keluarga kita itu dididik dengan cara yang keras, Pak, ini kecenderungan anak keturunannya pun keras-keras. Mohon maaf, misalkan orang tua yang di lingkungan militer misalkan, ya, ini kita harus paham. Ada orang tua itu yang mendidik anak ala militer, Pak, keras. Padahal dalam Islam pendidikan itu disesuaikan dengan usia. Ya, kapan saatnya kita harus tegas, marah, dan kapan saatnya kita harus yang lemah lembut. Nah, tapi tidak hanya di militer, Pak. Di luar pun ada yang di luar militer yang keras. Saya ada cerita pasien saya tuh.
ngomong anaknya tuh kasihan Pak, sampai akhirnya tuh ngapunten ya Pak, orangnya tertutup Pak. Jadi jenengan kalau punya anak tertutup, ada masalah nggak mau cerita, jangan nyalahkan anak. Itu bisa jadi cara mendidik jenengan itu tidak tepat Pak, arogan, kasar. Nggak ada kasus, Ustaz, anak saya tuh diajak ngomong nggak mau, masuk kamar. Lah kok bisa? Nggak tahu. Terus saya telusuri, saya tanya anaknya, kenapa sampean kok begitu Mbak? Saya takut Ustadz mau ngomong nanti pasti orang tua saya marah. Lah ini loh yang jadi orang tua, jangan begitu gitu. Ya, beri kesempatan kepada anak kita, terutama anak perempuan Pak, itu jangan dikasar. Ya, beda loh Pak, mendidik anak laki-laki sama perempuan itu berbeda. Nah kita kadang orang tua ini tidak bijak Pak, didik anak laki-laki sama, perempuan sama. Ketika kita itu marah Pak, itu direkam sama anak kita. Menjadi sebuah karakter. Bagaimana dengan orang dulu Pak? Itu cara mendidiknya keras. Dimarahin, beda Pak. Dulu itu anak-anaknya dalam kondisi tidak terpengaruh dengan hal-hal maksiat Pak. Ya. Terus kemudian juga ya tingkat kekerasan itu juga berbeda-beda memang Pak. Ya. Saya juga ingat dulu ibu saya kalau saya tidak sholat itu, ngapunten Pak, sapu itu dipukulkan ke saya. Tapi saya itu bersyukur akhirnya. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan belum pernah meninggalkan sholat Pak, gara-gara ketakutan dipukul ibu saya. Sapu itu loh Pak, sapu jok gitu, patah Pak. Bapak saya kebetulan juga di dunia militer, jadi itu nggak sholat kapel itu Pak. Tapi hanya perkara sholat, yang lain boten biasa. Ya. Wis sholat sik baru main, silahkan. Nah secara tidak langsung karakter seperti ini berbahaya kalau terlalu keras terhadap. Ada juga kekerasan itu dalam bentuk verbal Pak, ucapan. Jangan ngilokno anake. Wah arek ora ngerti. Wis cilik digedhekno. Nah itu tersinggung Pak anak itu. Kita harus berpikir Pak, anak itu juga punya hati, punya pikiran. Jadi kalau ngomong itu ya dan saya dirasakne kiambek Pak. Dirasakan dulu. Nah kita kecenderungan orang tua itu arogan Pak. Merasa lebih pengalaman. Yang bahaya dari orang tua itu adalah tidak punya sikap bijaksana. Banyak orang tua ini yang arogan, merasa lebih berpengalaman, lebih pintar. Mohon maaf Pak, ini nomor 2 ini penting loh Pak. Karena saya saksikan banyak keluarga-keluarga itu yang salah dalam cara mendidik anak-anaknya. Sebaliknya memanjakan anak itu juga salah. Bersikap keras terhadap anak juga tidak tepat, dimanjakan juga tidak. Jadi gimana? Mendidik itu di tengah-tengah Pak. Ya jangan terlalu dikasar, ya jangan terlalu dimanja. Sesuaikan dengan kondisi kemampuan. Karena kemampuan anak itu berbeda-beda. Ada kasus, mohon maaf, ini hari ini yang saya tangani. Ada pasien saya, orang Malang sini. Sekarang sudah punya anak itu sudah kerja. Yang nomor 2 sudah kuliah. Kemudian beliau itu kena penyakit mensewu ya Pak, terkait dengan daerah paru-paru, kena diabetes juga. Qadarullah, jenengan percaya apa enggak? Saya kembalikan ke jenengan. Setelah saya telusuri, ternyata pasien saya ini, ibu ini, punya rasa dendam dengan orang tuanya Pak. Itu bertahun-tahun Pak.
mulai kecil sampai sekarang sudah punya anak 2. Ini kisah nyata Pak. Dan saya 3 mingguan yang lalu nangani beliau. Saya bilang, Bu, kalau mau sembuh dari penyakit ini, maafkan orang tuanya. Ternyata dendam itu bertahun-tahun. Karena apa? Ya itu tadi. Ada kekerasan dalam bentuk verbal, ucapan. Hati-hati Pak, orang tua jangan asal ngilok arek Pak. Itu anak itu langsung kena Pak. Apalagi anak-anak sekarang mentalnya, imannya lemah, nggak kayak kita dulu. Makanya kalau anak itu tidak bisa ditata, jangan langsung nyalahkan anak, tapi kembali kepada orang tua. Bagaimana pola pendidikannya? Baik, yang ketiga, korban kekerasan. Nah, dalam rumah ini yang lebih parah ketika kekerasan ini dalam bentuk apa? Fisik, mukul. Ya, mukul lah. Sampai bekas misalkan. Itu anak itu ingat terus Pak. Jadi kan misalkan pernah mukul anak sampai ada bekasnya. Anak itu ingat terus itu, di bekas itu. Ini loh, Bapak dulu mukul saya nih sampai kayak gini. Kalau anak itu nggak dididik dengan iman Pak, nggak dapat hidayah, bekas ini jadi sebab dia dendam sama kita. Nah yang jadi masalah, kekerasan itu tidak selesai sampai di situ, tapi diturunkan ke cucu dengan besok. Cucu kecicit terus begitu, tidak selesai. Jadi penyakit Pak, yang genetika. Ini loh Pak bahayanya penyakit ini. Makanya monggo kita saling memberikan contoh yang baik. Ada nggak solusinya kalau terlanjur anak kita sudah terlanjur dapat pendidikan yang keras, yang kasar, terkena kekerasan verbal termasuk fisik? Ada nggak obatnya? Ada. Japri saya, tak ajari Japri. Enggak, nanti tak kasih tahu. Kalau nutut di sini. Obatnya gampang. Murah, Pak. Urut, Pak. Nah, sudah saya praktekkan masalahnya. Saya juga pernah berlaku keras sama anak. Alhamdulillah, insya Allah tidak ada anak-anak saya itu yang dendam sama saya. Ini saya diajari guru-guru saya. Tak praktekkan caranya. Terutama kalau punya anak perempuan, Pak. Makanya sekarang banyak istri-istri itu yang berani sama suaminya, salah satunya dipicu karena orang tuanya keras. Karena salah dalam mendidik. Tayangan film, tayangan film, game. Nah, ayo anaknya yang suka main game. Yakin, hakul yakin, pasti anaknya nanti akan pemarah. Silakan aja di game. Ya. Kalau enggak jenengan limit itu permainan gamenya. Jangan salahkan nanti anak itu punya karakter yang keras. Saya lupa ya, enggak nyetelkan video. Ada seorang anak yang main game, kemudian HP-nya diambil. Ngapunten Pak, bapaknya dijupukno niku Pak, pisau itu. Mau dibunuh Pak. Ada videonya itu. Itu loh Pak, bahaya game itu. Musik yang mengandung genre atau unsur kekerasan, apa misalkan? Jadi musik itu Pak, itu ada genrenya yang bisa memicu, membuat memicu karakter, Pak. Membentuk karakter ya, membentuk karakter. Contoh, apa musik yang genrenya keras? Misalkan musik rock. Wah. Ada yang lebih keras dari rock. Underground. Ya apa musiknya Mas? Wah. Iya. Punks ya, musik-musik punk ya, rock. Brewok.
Ada juga genre musik itu yang apa? Sekarang yang lebay, membuat orang jadi lebay. Apa? Ini merusak juga akidah generasi kita. Korea, hati-hati. Mayoritas saya lihat anak-anak kita, generasi kita yang terpapar musik Korea, hidupnya jadi bermasalah. Yang laki-laki nggak jadi seperti laki-laki, Pak. Lemes, lebay. Kalau yang perempuan justru juga berbahaya juga. Genre musik drakor, drama Korea. Mudah-mudahan bapak-bapaknya nggak suka lihat Korea juga ya. Hah? Nah, kalau Bollywood ini genre musiknya apa ini? Wes ketok udele. Ya. Jadi musik itu Pak mempengaruhi kepribadian, karakter kita, membentuk Pak. Genrenya seperti itu. Dangdut Pak. Dangdut remix koplo. Waduh. Isinya seneng toh. Itu melalaikan Pak musik-musik itu. Jadi hati-hati dengan musik. Makanya ada beberapa pendapat yang mengharamkan musik. Saya sendiri secara pribadi membolehkan musik selama tidak mengandung unsur genre yang keras yang melalaikan dari mengingat Allah. Karena ada musik yang justru kita ingat kepada Allah. Ini fikih ya Pak ya. Jangan diperdebatkan karena fikih itu tidak ada selesainya. Yang mengharamkan silahkan. Saya tidak melarang. Baik. Nah yang kelima ini pengaruh sihir perceraian. Insya Allah minggu depan kita membahas bab sihir. Seru ya Pak ya. Mau tahu ciri-ciri rumah tangga kena sihir? Insya Allah saksikan minggu depan bersama Majelis Ilmu Subusiat ala Nabi di Masjid Al-Kubra. Oke, alhamdulillah, insyaallah jazakumullah khairan katsiran. Terima kasih atas waktu dan mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita keberkahan, keselamatan, kebaikan. Dan mari kita akhiri dengan bacaan alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahalazim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.